Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlinda Dwi Aprilianti, NPM 1811010495, kelas C semester 5 Pendidikan Agama Islam, UIN Raden Intan Lampung, ingin membuat video guna untuk memenuhi tugas UAS materi pembelajaran akidah akhlak dengan dosen penganggu Ibu Agus Susanti MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah wa rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Di sini kakak akan menjelaskan tentang pengertian adab kepada orang tua dan guru. Udah ada yang tahu pengertiannya? Pengertian adab menurut bahasa adalah norma atau aturan, sedangkan menurut istilah adalah aturan mengenai sopan dan santun yang didasarkan oleh agama, terutama agama Islam. Sedangkan orang tua adalah orang yang sudah merawat, mendidik, dan membesarkan kita semenjak dalam kandungan hingga dewasa. Jadi, adab kepada orang tua adalah norma atau aturan yang mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, terutama agama Islam, terhadap orang yang membesarkan kita, merawat, serta mendidik, yaitu terutama ayah dan ibu. Hal tersebut dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah mewajibkan kamu jangan menyembah selain padanya, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua ibu dan bapak. Apabila mereka atau salah seorang dari mereka telah tua, janganlah kamu berkata kepada keduanya dengan perkataan ah, dan janganlah engkau gertak mereka, tetapi ucapkanlah kepada mereka dengan kata-kata yang sopan lagi lembut. Jadi kita sebagai seorang anak dilarang membentak, memarahi, berkata kasar, dan bersuara keras kepada orang tua. Seharusnya bersikaplah lembut terhadap mereka dan turuti perkataan mereka apabila itu baik. Jadi kita nggak boleh marah kepada orang tua, harus nurut. Selanjutnya, pengertian guru. Guru adalah orang tua kedua, yaitu orang yang mendidik murid-muridnya untuk menjadi lebih baik, sebagaimana yang diridhoi oleh Allah. Sebagaimana wajib hukumnya mematuhi kedua orang tua, maka wajib pula mematuhi perintah para guru, selama perintah tersebut tidak bertentangan tentang agama. Di antara akhlak kepada guru adalah memuliakan, tidak menghina, dan tidak mencaci maki guru. Sebagaimana sabda, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih muda. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Selanjutnya, kakak akan memberitahu macam-macam adab kepada orang tua. Yang pertama, patuh terhadap perintah orang tua, tidak berkata kasar kepada orang tua, berusaha menyenangkan hati orang tua, selalu mendoakan orang tua yang baik-baik, semoga dilancarkan rezekinya, diberi umur yang panjang, mendengarkan kata orang tua, berdiri ketika orang tua berdiri, memenuhi panggilan orang tua, dan tidak merasa capek dalam berbuat baik kepada orang tua. Jadi, kalau kamu disuruh orang tua, jangan malas-malas, biar dapat berkahnya. Selanjutnya, macam-macam adab kepada guru. Yang pertama, mendoakan kebaikan untuk guru, balaslah kebaikan dengan kebaikan pula. Tidak menggaduh di hadapan guru, menghormati guru, duduk, bertanya, dan mendengarkan dengan baik. Bersabar dalam menghadapi guru. Kakak akan memberitahu hikmah dan manfaat hormat dan patuh pada orang tua. Yang pertama, mendapat ridho orang tua sekaligus ridho Allah, karena ridho orang tua adalah ridho Allah juga.
Dan murkanya orang tua, murkanya Allah juga. Yang kedua, dicap sebagai orang yang bertakwa karena berbakti kepada orang tua adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, dimudahkan segala urusan di dunia dan akhirat. Yang keempat, dimudahkan rezekinya. Yang kelima, mendapatkan janji surga oleh Allah. Yang keenam, dipanjangkan dan diberkahi umurnya. Selanjutnya, kakak akan memberitahu hikmah adab kepada guru. Yang pertama, ilmu yang dipelajari diberkati oleh Allah. Yang kedua, membentuk pribadi dan akhlak yang mulia. Yang ketiga, memperoleh kejayaan dunia dan akhirat. Yang keempat, mudah mengingat dan memahami pengajaran guru. Yang kelima, ilmu yang dipelajari akan berkekalan dan diamalkan. Yang keenam, senantiasa terdorong mengamalkan sifat terpuji. Yang ketujuh, menjadi cerdas dan berakhlak. Yang kedelapan, terlindung daripada perkara terkeji. Apakah Putri sudah jelas dari penjelasan kakak tentang adab kepada orang tua dan guru? Sudah. Kalau memang sudah, coba kakak kasih pertanyaan tentang adab kepada orang tua dan guru. Yang pertama, adab menurut bahasa? Norma atau aturan. Kalau menurut istilah? Aturan sopan dan santun. Yang kedua, coba larangan anak terhadap orang tua, coba sebutkan. Berkata kasar dan membentak. Benar. Kalau yang ketiga, kalau orang tua setelah orang tua kandung kita itu siapa? Bu guru. Soal keempat, coba berikan contoh akhlak terhadap guru. Menghormati guru, mendengarkan ketika guru menjelaskan pelajaran. Nah, contoh akhlak terhadap orang tua? Patuh terhadap orang tua, selalu mendoakan orang tua, berusaha untuk membahagiakan orang tua. Selanjutnya, coba berikan contoh hikmah kepada orang tua. Mendapat ridho orang tua dan Allah, dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan rezekinya. Terus hikmah kepada guru? Ilmu yang dipelajari diberkati Allah, membentuk pribadi yang baik menjadi cerdas dan berakhlak. Soal yang selanjutnya, kalau di surat Quran surat Al-Isra ayat 23 itu menjelaskan tentang kita tidak boleh berkata ketika orang tua menyuruh. Nah, berarti emang sudah paham ya, sudah tahu juga, jangan lupa dipraktekkan di rumah. Udah, berarti kita akhiri pembelajaran hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.